Oke, selamat pagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan meeting ini. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung dalam acara kegiatan webinar hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, sedikit saya akan memberikan sharing mengenai beberapa hal. Kegiatan webinar ini diadakan berdasarkan kerjasama antara Fakultas Teknologi Informasi dengan eh, perusahaan, yaitu sebagai mitra kita, yaitu adalah AdIns. Di mana mengapa kegiatan-kegiatan ini terus akan kami adakan selama 1 bulan ini berkaitan dengan pembengkalan ataupun menjembatani antara teman-teman mahasiswa dengan mitra industri secara langsung. Sehingga teman-teman mahasiswa di sini bisa mendapatkan benefit yang cukup banyak, artinya dengan adanya kerjasama antara mitra dengan Fakultas Teknologi Informasi, kalian akan mendapatkan informasi-informasi mengenai dunia kerja secara langsung. Sehingga beberapa hal yang akan disampaikan akan langsung related dengan dunia kerja saat ini. Mohon kesediaannya untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang kebetulan nanti akan terus diadakan oleh FT Untar, terutama untuk teman-teman yang akan masuk dunia kerja yang saat ini sedang skripsi, kemudian akan menjadi lulusan Fakultas Teknologi Informasi, di mana juga ada beberapa teman mahasiswa yang akan mengikuti magang atau internship. Nantinya akan ada lowongan-lowongan, kemudian rekrutmen-rekrutmen yang akan langsung dilakukan oleh industri. Ya, telah hadir di ruangan meeting ini juga, yaitu dengan Pak Dedi Trisnawarman, kemudian dengan Ibu Diah Erni selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu Vin, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak Dedi, pagi Bu Dia. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi Pak. Selamat pagi Bu Dia. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini lagi cari sambungan internet yang baik karena sedang memang sedang ada schedule untuk maintenance, jadi saya ke sana kemarin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Jadi ada pun beberapa acara yang akan dipaparkan hari ini. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi, yang kemudian nanti akan ada penyampaian mengenai beberapa lowongan pekerjaan, dan kemudian akan masuk langsung ke materi pembicaraan hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Pak Ali dan tim dari AdIns. Oke, sebagai acara pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dia selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi untuk memberikan sambutan. Dipersilakan kepada Ibu Profesor Diah Erni Herwindiati untuk menyampaikan beberapa sambutan. Terima kasih Bu Vini. Sekali lagi, selamat pagi pada ini sebetulnya sudah seperti saudara antara AdIns dengan FTI. Terima kasih AdIns atas kesediaannya berbagi ilmu pada kita. Jadi ini saya melihat ada Pak Daniel Adinugraha. Selamat pagi Pak. Kemudian ada Pak Ali Naga. Terima kasih atas ilmunya yang nanti bisa di-sharing kepada mahasiswa kami. Dan ini ada sekarang gabung dengan kita Pak Tony. Pak Tony adalah dosen FTI yang studi di Kertin akan kembali. Nah, ini ingin menyimak webinar hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga pada Bu Vini. Vini ini yang rajin sekali mencari kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang baru. Ya, dan hari ini kami mendapatkannya dari AdIns. Kami berharap ilmu yang dibagikan kali ini bisa menambahkan wawasan dan keilmuan mahasiswa kami, lulusan kami, karena nanti usernya juga AdIns. Mudah-mudahan mahasiswa kami ini bisa bekerja dengan baik, tidak memalukan lah sebagai orang tua saya tuanti-wanti, mudah-mudahan
Yang baik ya nak, yang baik, yang semangat. Kadang-kadang tuh saya marah dengan mahasiswa baru, mohon maaf ini. Yang semangat apa ini, nggak semangat gitu, supaya memang semua itu dimulai dari diri kita untuk kemauan kesungguhan, hal-hal yang baru, yang positif, yang bisa dimanfaatkan untuk sesama ya, maksudnya untuk yang membutuhkannya. Demikian saya berharap Bu Vini, Pak Daniel, dan Pak Ali, dan suatu benefit yang luar biasa bagi anak-anak kita yang mendengarkannya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat senantiasa. Sampai ketemu di acara yudisium nanti berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Profesor Diah Erni Herwindiati atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kita mau dokumentasi dulu nih Bapak Ibu dan mahasiswa teman-teman yang lain supaya masih fresh, masih seger. Biasanya nanti jangan-jangan kalau udah di ujung udah udah susah nih kayaknya ya. Oke, buat teman-teman yang lain nanti akan dibantu oleh tim yaitu asisten dari IBIK dan asisten dari galeri untuk mengambil foto. Mohon bantuannya untuk on cam. Nah, ini nih yang paling susah nih Bapak Ibu dari Ed-Ins. Kita sebagai dosen meminta mahasiswa untuk on cam. Nah, aduh kayaknya berat gitu wajahnya untuk diperlihatkan. Oke, di sana ada Yanski, boleh dong bisa on cam, Prinski. Saya panggilin dulu nih Pak namanya Pak supaya on cam nih Pak. Oke, boleh dibantu untuk on cam teman-teman di sana. Ada Caroline. Oh, ini Caroline tim dari mana nih? Mahasiswa atau Ed-Ins nih? Belum ada NPM-nya nih. Oke, di sini ada tiga slide yang muncul di sini. Saya akan memberikan aba-aba, nanti dibantu dari tim asisten untuk melakukan capture. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua boleh bergaya bebas ya, semangat pagi gitu ya, mungkin bisa memberikan semangatnya seperti ini. Oke, untuk tag pertama saya akan beri aba-aba 1, 2, 3. Oke, untuk tag kedua boleh dong sama-sama kasih U. Nah, simbol U. Nah, itu biasa identik dengan untar begitu ya. Buat teman-teman yang lain yang belum menyalakan kamera, saya akan tetap mengambil fotonya. Jadi di situ nanti kelihatan namanya siapa yang ada, kita centang ya, nggak perlu dikasih sertifikat karena dianggap nggak ada begitu ya. Dari tali bisa seperti itu, kita coret jangan-jangan namanya. Oke, 1, 2, 3. Yang terakhir satu kali lagi boleh bergaya sebebas-bebasnya, boleh memberikan semangat pagi yang luar biasa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kesediaannya teman-teman mahasiswa yang lain yang semangat untuk on cam, semangat untuk memperlihatkan ada di sana gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara pembicara dari Pak Ali dan tim Ed-Ins, di sini saya akan menyampaikan sedikit beberapa informasi penting terkait untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya akan magang. Kemudian untuk teman-teman yang belum magang, kemungkinan nanti akan 1 tahun ke depan magang, mohon untuk diperhatikan bahwa kita akan memberikan berbagai macam lowongan pekerjaan. Tentunya hari ini kami akan share secara singkat mengenai lowongan-lowongan yang pasti nantinya bisa juga teman-teman lihat di dalam IG, Instagramnya IBIK FTI, ataupun juga pengumuman-pengumuman lainnya. Ya, di sini kita sudah bermitra dengan kawan lama, di mana di kawan lama juga kalian bisa mendapatkan pengalaman untuk internship sebagai programmer, data engineering, ataupun sistem analis. Kemudian kita juga sudah bermitra dengan Adira, di mana teman-teman dapat memiliki experience dalam internship mengenai UX researcher. Kemudian ada juga dari PTN Seval yang mungkin terkadang tidak
lazim atau tidak familiar dengan PT ini, PT ini adalah salah satu grup dengan Kalbe Pharma, mungkin akan lebih familiar dengan nama Kalbe gitu ya. Ada Oracle, ada web developer, ada Android dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Metrodata, di mana kita bermitra dengan Metrodata Group, di mana Metrodata sudah cukup lama juga memberikan internship kepada mahasiswa FT Untar. Di sana ada IT security, ada functional consultant, technical consultant, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga loh FT Untar bermitra dengan sekolah-sekolah, di mana kita dari mahasiswa bisa memberikan pengajaran, tentunya didampingi dengan dosen-dosen pendamping kalian. Ya, ada beberapa sekolah yang memang sudah bekerja sama SMA sampai sekolah dasar. Selain itu juga kalau yang senang berada di dunia game dan lain sebagainya mengenai e-sport, kita juga bekerja sama dengan WIM sebagai salah satu company yang memang menaungi EVOS ya. Kalian juga bisa tahu bahwa kita selain bekerja sama dengan PT-PT atau startup-startup yang sudah cukup terkemuka, kita juga membuka kesempatan bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang mungkin merupakan startup baru ataupun startup yang memang belum memiliki skalabilitas yang cukup luar biasa, tetapi tetap memiliki pekerjaan-pekerjaan, memiliki job-job lowongan yang cukup luar biasa. Di sini ada Hello Bill, yang harusnya juga merupakan salah satu company yang terkemuka. Ada juga dari Adira Finance, kalau tadi ada Adira, saat ini ada Adira Finance yang membuka program development program. Hyperdata juga merupakan salah satu company yang memberikan kesempatan magang untuk teman-teman mahasiswa semua, sehingga FTI bermitra dan sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebelum-sebelumnya untuk magang di Hyperdata. Apakah ada lagi? Tentu saja tidak melulu kita bermitra dengan pihak luar, tetapi FTI sendiri membuka kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk magang di dalam FTI Untar, untuk membangun FTI Untar, mahasiswa-mahasiswa junior kalian untuk semakin sukses ya. Nah, yang suka game, kita juga bekerja sama bermitra dengan salah satu developer game ya, Agate, di mana sama memberikan kesempatan kepada FTI Untar untuk mengirimkan mahasiswanya magang di perusahaan tersebut. Ada Leirit Prima yang dimana kalau kita ingat bahwa ini adalah salah satu company yang dipegang oleh Tania. Tania itu merupakan alumni FT Untar yang juga menjadi pemegang di dalam perusahaan ini. Nah, salah satunya tetap di sini ada Ed-Ins yang nantinya hari ini akan melakukan sharing mengenai berbagai materi ya, sehingga nantinya kalian bisa mempersiapkan diri untuk masuk kepada program-program magang yang cukup banyak di Ed-Ins. Itu adalah beberapa mitra-mitra yang sudah memberikan lowongannya pada kami. Tidak semua mitra kami sampaikan pada hari ini karena tentunya ada juga mitra-mitra yang di tengah pandemi ini tidak membuka lowongan untuk magang. Demikian adalah beberapa tahapan dan di mana tidak menutup kemungkinan bahwa pada minggu-minggu berikutnya kita akan masuk kepada webinar dengan topik-topik yang cukup menarik dari mitra-mitra lainnya sehingga bisa memberikan wawasan yang cukup luar biasa kepada teman-teman mahasiswa di sini untuk bisa maju dan berkembang dalam berbagai bidang. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Bapak Ali selaku pembicara dari Ed-Ins, di mana di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa profil dari Bapak Ali Nagasaputra. Beliau adalah seorang expert IT yang memulai karir sebagai iOS developer, memiliki pengalaman menjadi advisor untuk IT infrastructure di beberapa perusahaan pembiayaan di Indonesia. Artinya di sini sudah cukup banyak pengalaman yang menjadi karir dari Bapak Ali Nagasaputra. Kemudian juga memiliki Certified Cyber Security dan Cloud Technology. Wow, ini sertifikasi yang menurut kami juga cukup sulit untuk bisa kita peroleh.
Oke. Untuk acara berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ali untuk memandu dan saya serahkan sebagai pembicara berikut adalah Bapak Ali Nagasaputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Vini untuk waktunya. Salam kenal, nama saya Ali. Salam kenal untuk Bu Dia dan rekan-rekan dari FTI Untar. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk kami untuk bisa men-sharingkan sedikit pengalaman kami dalam menjalankan IT company ini. Nah, terutama dalam kami membantu klien-klien kami untuk bisa bertransformasi secara digital. Ya, sebelumnya saya mau coba sharingkan terkait apa sih ada ya program apa yang ada di dalam Add-ins ini untuk bisa membantu kita bisa tumbuh bersama di dalam dunia IT. Gitu. Karena zaman sekarang ini adalah segala sesuatu itu sudah menjadi tulang punggung IT ini. Gitu. Kalau dulu itu IT kan terkenal sekali dengan lu itu tukang ngabisin duit gitu kan. Segala-galanya duit, minta uang terus itu. Bisnis aja nggak berkembang-kembang gitu kan, tapi IT minta duit terus. Nah, tapi sekarang IT sudah menjadi backbone, apalagi kita sudah dibantu banget nih dengan yang namanya COVID gitu ya. Sama si COVID ini, ayo semuanya transformasi digital, semuanya harus berubah menjadi digital. Nah, sekarang IT sudah sangat-sangat penting. Oke, saya coba sharingkan presentasi saya. Sebentar, saya coba. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Ya, sudah. Oke. Ya, saya mulai ya. Ya, ini pertama saya kalau tadi sudah diperkenalkan saya sebagai expert IT ya, sebetulnya bukan expert banget lah ya, gitu. Tapi di sini saya mau mencoba sharingkan selama sekian puluh tahun lah. Saya sudah hidup di dunia IT, di mana dari zaman kuliah saya sudah kebetulan mendapatkan tanggung jawab untuk membangun infrastrukturnya dari kampus saya. Yang pada saat itu internet baru pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Nah, dari situ berdasarkan pengalaman saya dan selama ini saya mencoba mempraktekkan hal itu ke dalam company di mana saya bernaung saat ini, yaitu Add-ins. Ya, ini salah satu program termasuk program unggulan kami pada tahun ini yang dinamakan dengan Add-ins Academy. Add-ins Academy ini adalah sejalan dengan salah satu visinya kami, yaitu untuk menjadi berkat bagi sosial, gitu, bagi community, terutama community IT. Gitu. Jadi kami nggak cuma pingin kami itu jago sendiri di kandang gitu ya, tapi kami pingin semua orang itu bisa menjadi terlibat di dalam dunia IT dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Jadi nggak pingin makan sendiri lah, kampanye seperti itu. Ya, program ini adalah yang kami namakan dengan namanya Add-ins Academy. Nah, seperti apa sih program Add-ins Academy itu? Ya, ini teman-teman mungkin ada yang sudah pernah nonton ya, ini filmnya ya, Startup ya. Filmnya Startup gitu. Kita sudah zaman sekarang ini sudah sering sekali mendengar company startup, perusahaan-perusahaan rintisan itu. Nah, dari film itu dikenalkan dengan istilah yang namanya sandbox ya. Kemudian apa sih sandbox gitu? Fungsinya apa? Nah, dari sandbox itu kita belajar untuk change dan learn gitu. Nah, ini adalah salah satu DNA dari kami, yaitu to change dan learn. Kami tidak mau cuman sekedar menjadi perusahaan IT yang begini-begini saja. Tapi kami ingin selalu berubah menjadi lebih baik, dan kami nggak mau berhenti untuk belajar. Nah, tujuannya apa sih Add-ins Academy ini? Yaitu ini adalah suatu project untuk mengempower Add-ins most valuable asset. Siapa sih valuable asset itu? Valuable asset itu adalah semua dari employee yang ada di Add-ins. Tujuannya adalah supaya bisa menjadi world class developer, sehingga bisa menciptakan produk yang inovatif dan vibrant. Untuk ekosistem, kita bukan cuma ngomong kita ingin bikin produk ya suka-sukanya kita, tapi kami ingin mempunyai ekosistem gitu yang inovatif dan vibrant. Nah, fokusnya apa? Fokusnya pertama adalah people development. Ya, jadi di sini di Add-ins itu kita nggak melulu bicara soal
target pekerjaan. Tapi kini kami ingin fokus sebagai salah satu misi utamanya kami, yaitu employee. Kami ingin punya employee yang berkembang. Kami ingin punya kami katakan kalau di AdIns itu berbeda dengan yang di luar. Di AdIns itu kita bekerja sambil belajar, atau bisa dibilang lagi lebih kerennya lagi, seringnya dikatakan di AdIns ini kita belajar tapi digaji gitu. Nah, kapan lagi kita punya kesempatan ini? Jadi kuliah itu nggak berhenti di selama masa kuliah doang gitu. Tapi di AdIns ini kuliah itu akan tetap berlanjut. Kita terus belajar dan belajar, tapi gaji tetap dapat. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah AdIns Academy itu konsentrasinya adalah ke knowledge, ya. Untuk supaya kita bisa tumbuh, ya otomatis butuh knowledge nih. Knowledge-nya apa aja nanti akan saya sharingkan lebih lanjut. Kemudian tujuannya adalah supaya visi dan objektif atau goal-nya company itu supaya tertransfer ke semua employee. Habis itu terus kita ingin meningkatkan employee involvement gitu. Jadi yang di dalam AdIns ini bukan hanya yang berpikir adalah top level management atau middle level management, tapi semua employee berkontribusi bersama untuk membangun company ini menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, ini adalah kebutuhannya untuk branding. Nah, secara roadmap yang dinamakan dengan AdIns Academy itu, di tahun 2021 kami ingin fokus dengan yang istilahnya knowledge broker. Sedangkan di tahun 2022 kami akan fokus dengan melakukan yang namanya supporting. Di sini AdIns Academy akan menjadi training center. Terus kami berencana juga di tahun 2024 kami akan membangun suatu community of practice. Artinya akan ada praktisi-praktisi jago-jago di bidangnya. Misalkan teman-teman ada yang jago di dunia cloud. Di situ akan terkumpul suatu komunitas para pakar cloud gitu. Terus kemudian ada yang jago tentang security, akan terbentuklah komunitas pakar-pakar security. Yang terakhir di 2026 target kami adalah di AdIns Academy semua orang menjadi change agent gitu. Dan semua orang yang ada di AdIns akan menjadi R&D. Ini oleh karena itu kami katakan di sini new shape of R&D. Jadi bukan lagi R&D itu adalah suatu department, tapi R&D itu adalah merupakan setiap individu yang ada di AdIns adalah R&D. Nah, platform-platform yang kami sediakan di sini ada banyak platform dan ini akan terus bertumbuh. Pertama kami menggunakan yang namanya Yammer. Kami punya semacam Facebook atau ya pokoknya sosial media gitu. Yang kami namakan dengan nama produknya adalah Yammer. Terus di sini ada juga yang namanya coding game. Nah, coding ada gamenya. Nah, ini yang cukup menarik yang kami baru mulai akan praktekkan di tahun ini gitu. Jadi berkompetisi dalam coding gitu. Nah, di sini kita juga akan ada sayembara. Contohnya misalkan aplikasi ini mempunyai masalah tertentu, misalkan bug gitu ya. Bug yang tidak bisa kita solve dalam waktu dekat. Kita buat sayembaranya supaya bug itu bisa segera hilang. Gitu. Kami juga menggunakan yang namanya Moodle itu untuk learning management system. Kemudian kami juga punya yang namanya Tech.io. Tech.io ini adalah tempat untuk playground untuk para developer. Gitu. Supaya teman-teman pingin sekali nih, gua pingin belajar yang namanya PHP. Oke, ada satu environment untuk main-main gitu. Jadi supaya nggak usah menggunakan yang namanya workstation-nya kita, cukup menggunakan playground. Ini silakan bermain dengan sebebas mungkin tanpa khawatir merusak sistem yang ada di tempatnya kita. Gitu. Misalkan sekarang kita adalah .NET developer, nanti ngoprek, kebanyakan ngoprek, nanti .NET-nya malah kena impact. Gitu. Nah ini ada disediakan playground-nya. Itu kami juga punya playground untuk cloud environment. Mau ada Azure, mau ada AWS, ada GCP, terus Linux, Docker, dan Kubernetes, dan lain sebagainya. Terus untuk kami juga bekerja sama dengan Alibaba Cloud. Ini juga untuk membangun cloud environment. Setelah itu yang terakhir adalah kami juga bekerja sama dengan Microsoft untuk membangun virtual lab. Ya, jadi semua ini adalah fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh teman-teman dengan sebebas-bebasnya untuk bisa mengembangkan diri. Dan di situ akan kita fasilitasi, kita akan bimbing
bagaimanapun juga supaya bisa tumbuh bersama. Ya, apa aja yang ada di dalam yang namanya NIS Academy? Itu ada 6 poin. Pertama yang Tech Day, kita secara rutin akan mengadakan yang namanya Tech Day. Saat ini sudah terselenggara 1 kali Tech Day di tahun 2021 ini, dan soon akan ada Tech Day yang kedua. Kemudian kita juga ada yang namanya Tech Forum. Yang Tech Day ini maksudnya adalah di sini tempatnya kita untuk memamerkan teknologi terbaru apa sih yang ada di NIS. Nah, seperti itu. Kemudian akan ada Tech Forum. Di forum ini adalah tempatnya komunitas-komunitas berdiri. Kemudian ada Tech Resource, di situ tempat segala resource, misalkan buku, terus media dan lain-lain sebagainya untuk teman-teman bisa belajar. Kalau kemarin nggak sempat ikutin webinarnya atau nggak sempat ikutin trainingnya, bisa belajar melalui media-media yang sudah disediakan. Terus Tech Lab seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada Cloud Lab untuk dari Alibaba, untuk dari Microsoft dan lain sebagainya. Competition juga sudah saya jelaskan tadi, akan ada sayembara, dan yang terakhir adalah certification. Gitu. Dengan kita mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan tersebut, teman-teman bisa mendapatkan certification. Tujuannya apa? Certification ini adalah tujuannya untuk menunjukkan, gua sekarang sudah jago PHP loh, gua sekarang sudah jago Python loh, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini Tech Day, saya skip aja. Untuk Tech Forum, salah satu contoh Tech Forum itu adalah Coding Guru. Kami namakan Coding Guru. Ya, kalau selama ini kita mungkin belajar coding, itu cuma sekedar pokoknya aplikasi jalan selesai. Tapi sebetulnya yang dinamakan dengan coding atau application development tidak berhenti sampai di sana. Kita harus membuat code itu sifatnya elegan. Code itu harus fokus. Gitu. Jadi jangan sampai satu function isinya terdiri dari 10 rutin. Itu sudah nggak fokus fungsinya. Masa fungsinya namanya calculate multiplication, misalkan seperti itu. Tapi di dalamnya ada pembagian dan lain-lain sebagainya. Jadi harus fokus multiply ya, multiply saja. Kemudian code itu harus simple. Ya, simple itu artinya apa? Begitu orang baca, teman sebelah kita baca langsung paham. Jadi biar gampang dicontek. Kira-kira seperti itu. Dan code itu harus tested, harus teruji dengan baik. Setiap baris code itu harus benar-benar teruji, jangan sampai ada yang miss. Contohnya if, else-nya kelupaan, gitu. Atau contoh-contoh lain masih banyak lagi, mungkin switch case dan lain-lain sebagainya. Terus no duplication, gitu. Ya, no duplication itu kebiasaannya developer itu suka copy paste, ya kan? Bikin satu function untuk bikin function yang lain karena mirip-mirip dia copy paste. Hasil copy paste akhirnya terjadi baris-baris code yang tidak digunakan ikut masuk ke dalam sana. Contoh paling simpel adalah misalkan kalau kita menginclude suatu library di function A, kemudian di function B library yang di function A ikut ke bawah juga. Kemudian untuk meminimalisasi number of entity ya. Jadi supaya nggak akan terjadi banyak entity atau misalkan banyak kelas lah. Gitu. Itu harus dipikirkan dalam saat kita melakukan software development. Nah, tujuan dari semua ini adalah agar pada saat produk ini masuk ke dalam proses maintenance, itu proses maintenance itu akan menjadi lebih ringan dan lebih simple. Oke, kita juga punya forum yang namanya IT infrastructure. Di sini akan dibahas secara yang namanya security, bagaimana membangun environment cloud dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kami juga punya forum yang fokus terhadap produk kami. Ya, produk kami salah satunya adalah yang namanya Convince dan saat ini sudah rilis ketiga atau R3, bukan R3 ya, R3. Nah, di sini ada framework-nya. Di sini kami fokuskan di dalam forum itu adalah untuk membahas soal framework ini, bagaimana mengembangkannya untuk kebutuhan di masa depan. Kami juga punya yang namanya English Club. Ya, untuk belajar bahasa Inggris zaman sekarang kita harus sudah mulai bekerja secara internasional, nggak cuman jago kandang di Indonesia saja. Itu kita sudah harus siap untuk itu. Nah, kami juga tidak lupa dengan yang namanya FOSS. Ya, ini adalah forumnya untuk open source. Ya, kenapa? Karena kami sudah melihat open source ini adalah suatu masa depan. Karena open source itu sudah lebih fleksibel dibandingkan aplikasi yang lain. Ya, terus kemudian bisa lebih cepat dalam development, lebih cost efektif. Secara teknikal yang namanya open source itu saat ini sudah dikenal lebih advance dibandingkan produk-produk serupa. Ya, contohnya paling simpel adalah iOS.
iOS sekarang sudah kalah jauh dibandingkan dengan Android. Karena apa? Mereka berangkat dari open source. Ya, open source juga lebih reliable karena developernya bukan cuma 1 orang, 2 orang saja. Bukan developer dari satu entity atau suatu company saja. Tapi developernya adalah dari seluruh dunia, di mana semuanya menyumbangkan ide-idenya dan pemikirannya. Terus open source juga lebih secure, lebih transparan, dan yang paling menarik adalah community support-nya. Kita dengan mudahnya nanya ke si A, si B, dan si C, banyak sekali yang bisa bantu kita untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Nah, untuk resource seperti yang sudah saya spoilerkan tadi di depan, ya ada yang namanya book and review, gitu. Jadi di situ akan ada buku-buku, ada artikel-artikel, dan kemudian ada multimedia resource. Nah, untuk lab, jadi juga saya sudah spoiler ya, dan ada lab, ada playground. Kita bekerja sama dengan Microsoft, bekerja sama dengan Alibaba, dan yang terbaru kami juga sudah bekerja sama dengan Google Cloud. Ya, di sini tempatnya kita bermain dengan bebas tanpa khawatir akan merusak sistem existing yang ada di tempat kita. Gitu. Karena sudah tempatnya playground ini adalah kita bermain, rusak, destroy, bikin ulang baru. Gitu. Main terus saja sesukanya. Tujuannya adalah apa? Supaya kita punya feel terhadap suatu produk. Jadi bukan cuma sekedar berandai-andai mengetahui secara teorinya saja, tapi benar-benar sudah hands-on. Dan untuk competition, ya competition ini akan ada leaderboard-nya. Ini kita menggunakan platform yang namanya Coding Game. Nah, competition ini menariknya adalah kita dilatih secara bagaimana kita melakukan code dengan benar, tapi bisa solve suatu isu. Jadi logik kita benar-benar dipacu di dalam sini. Ya, yang terakhir adalah untuk certification, ya tujuannya untuk kita untuk showcase-nya kita, gua sudah jago A, jago B, dan jago C. Oke. Nah, jadi untuk sebelum saya tutup, key sukses dari Edins Academy ini adalah komitmen, sistem, people, dan project. Ya, jadi di sini kami di tempat kami semua berkomitmen untuk bisa mensukseskan program ini, sehingga setiap employee yang ada di Edins itu benar-benar harus sanggup berkembang bersama. Ya, jadi bukan cuma sekedar kita stuck di tempat saja, diam di tempat, lari di tempat, tapi kita benar-benar berlari menuju ke depan. Ya, kemudian sistem, ya kita juga membangun sistem yang benar-benar harus sudah mature, dan people-nya juga sudah mature, sehingga berujung terakhir adalah project-nya kita juga menjadi lebih major lagi. Kayak gitu. Nah, apa relate-nya program ini dengan acara hari ini? Gitu. Kami tidak hanya ingin di tempat kami saja yang bertumbuh dan berkembang. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dari YouTube kami, banyak sekali acara-acara webinar kami yang kami publish. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah semua orang bisa paham akan suatu teknologi. Bukan cuma kami sendiri yang sudah melakukan research yang paham, tapi semua orang bisa belajar bersama. Silakan tonton gratis, nggak ada biaya apa, juga nggak ada AdSense kalau nggak saya ingat saya ya, nggak ada AdSense. Gratis, semuanya gratis. Silakan manfaatkan itu untuk belajar. Manfaatkanlah Edins untuk tempatnya belajar. Jadi nggak usah nunggu sampai di webinar ini, masih banyak webinar-webinar yang lain bisa teman-teman manfaatkan di luar sana. Gitu. Ya, ini sekelumit dari yang namanya Edins Academy. Semoga Edins Academy ini bukan cuma bisa membangun kami di sini, tapi Edins Academy ini juga bisa membangun, kita bangun bersama dengan FTI Untar. Ya, untuk teman-teman mahasiswa bisa manfaatkan ini, fasilitas ini. Kalau mau minta tolong dong, saya pingin informasi tentang ini, belajar tentang ini, monggo mungkin bisa kontak dengan Pak Daniel atau dengan Joanna ya, gitu. Nah, nanti kita akan bantu. Oh, kita punya ilmunya nih, kita bisa akan dengan senang hati karena ini benar-benar sudah sesuai dengan jiwanya kami dan keinginannya kami untuk bisa sama-sama memajukan community yang namanya IT ini. Oke. Nah, salah satu program yang sekarang saat ini sedang kita kembangkan itu kita namakan, kita gunakan produk yang namanya Kubernetes dan Docker. Ya, nanti sebentar lagi akan di-sharingkan oleh Pak Theo dan Pak Galih. Apa sih yang bisa kita manfaatkan dari yang namanya Kubernetes dan Docker ini? Gitu. Dari situ apa sih keuntungannya kita dibandingkan
kita menggunakan cara-cara yang zaman dahulu masih konvensional. Nah, ini kita sudah melakukan riset selama lebih kurang 6 bulan, gitu. Nah, jadi biarkan kami capeknya ini 6 bulan, tapi teman-teman sekarang bisa mendapatkan hasilnya dan melihat, oh ternyata hebatnya itu di sini. Nah, ini cocok nih buat gua untuk bisa gua manfaatkan, atau mungkin kalau mau memperdalam, monggo silakan bisa sama-sama dengan kami. Yuk kita pelajari lagi lebih dalam lagi yang namanya Kubernetes dan Docker. Oke, dari saya rasa cukup sampai sekian. Untuk mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum kita lanjut ke lebih detail materi utamanya, yaitu tentang Kubernetes dan Docker. Saya unshare dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, langsung kita lanjutkan aja ya Bu Vini ya untuk ke materi selanjutnya. Iya Pak, silakan Pak. Oke, ya selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Theo. Pak Theo ini sedikit saya perkenalkan, dia adalah tim leader di tempat kami yang menangani proyek-proyek terutama untuk proyek IT. Ya, salah satunya yang dibawahi oleh Pak Theo ini adalah untuk proyek ya ini yang Kubernetes dan Docker ini. Kemudian nanti akan ada juga dari Pak Galih, dia adalah teknologi researcher-nya kami. Gitu. Jadi begitu kami dengar informasi, wah ada teknologi A, teknologi B dan C, gitu. Nah ini tugasnya Pak Galih ini yang untuk oprek-oprek, tukang opreknya, gitu. Membongkar habis sampai oh apa aja ini barang ini binatang macam apa ini, gitu. Nah itu kerjanya dari Pak Galih. Silakan Pak Theo. Saya bingung caranya unshare gimana. Ya, halo, salam kenal semua. Nama saya Theo, tim lead dari IT Service. Izinkan saya untuk sharing mengenai Docker dan Kubernetes. Ya, sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, kita mulai ya. Ini di sini saya ingin sharing. Sebenarnya apa sih ini Docker dan Kubernetes ini? Oke. Sebelum kita mengenal Docker dan Kubernetes, kita harus mengenal dulu namanya konsep kontainer. Jadi di dunia software sekarang udah namanya kontainer ini. Sebenarnya apa sih kontainer itu? Nah, sedikit background. Biasanya kalau kita punya software dan ingin di-deploy, kadang kita nggak cuma deploy software-nya doang. Kita butuh dependensinya, kita butuh install library apa, interpreter, package-package yang lain, compilernya kah, extension. Selain software itu, kita juga butuh konfigurasinya, settingan-settingan untuk software itu, terus spesifik detail untuk di websitenya, license, password, dan lain-lain. Nah, dari segi operasi itu, hal ini agak ribet lah. Jadi banyak yang perlu kita manage, terus server-servernya, misalnya kita bikin software ternyata harus di-deploy di beberapa server yang terpisah, manage-nya jadi lebih sulit, lebih banyak yang harus di-manage. Semua harus di-make sure benar untuk bisa jalan dengan baik. Nah, ada nggak sih cara yang lebih baik untuk menjalankan ini? Saya udah swab nih hasilnya. Nah, di sini kita minjem teknologi dari ini itu industri ya. dilihat tanggalnya tuh. Kontainer. Iya dong. Jadi tahun 95 ini sedikit historinya. Tahun 1950 ada seorang trader, dia mempropos daripada kita setiap kali kirim di unload terus di load lagi ke kapalnya, gimana kalau kita bungkus dia dalam satu kontainer. Jadi cukup kontainernya aja yang dipindah-pindahkan gitu. Nah, jadi di sini kita pinjam konsepnya.
Jadi softwarenya ini kita kontainer, kita masukkan dalam sebuah kontainer. Ini biasanya disebut dengan containerize. Ini idenya sama, jadi ada sebuah standar packaging. Biasanya kalau kita lihat kontainer kan ya bentuknya gitu-gitu aja ya. Tapi udah ada standar untuk packagingnya. Terus cara untuk distribute-nya juga distandarkan. Jadi truk kontainernya ya mau pakai yang mana aja bisa. Gitu. Nah, di sini juga dia enable greatly increase carrying capacity. Jadi banyak yang bisa kita bawa dalam satu kontainer itu. Terus dia juga menurunkan harga. Terus economies of scale ini, jadi mau dia justru semakin banyak yang kita deploy itu semakin lebih ekonomis. Terus lebih mudah juga untuk di-handling. Lalu container format. Jadi kontainer itu kan sebenarnya sebuah format ya, kalau dari sisi software. Jadi di dalam kontainer ini dia berisi semua aplikasi yang kita butuhkan untuk dijalankan. Jadi dia nanti jadi sebuah image file dan bisa di-execute dalam yang bisa kita sebut namanya kontainer runtime. Jadi image-nya ini hanya sebuah blueprint yang nanti dijalankan oleh si runtime-nya ini. Nah, dengan kontainer ini, jadi aplikasi kita itu bisa kita plug and play aja. Nah, si kontainer ini menjadi satu unit untuk deployment. Maksudnya kita kalau mau deploy ya, yang kita deploy adalah si kontainernya ini. Jadi dia bisa di reuse, kita bisa scaling, mau di deploy berapa kontainer gitu misalnya. Dan kita bisa manage resource yang dibutuhkan untuk tiap kontainernya. Terus developer juga tidak perlu pusingin lagi maintain beberapa versi dari software yang kita kontainerkan ini. Jadi nanti semuanya di kontainer itu udah kita define, kita butuhnya apa aja sih untuk menjalankan ini. Jadi kita nggak perlu lagi nanti kita deploy, siapin dulu servernya gitu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi dari konsep kontainer ya. Lalu kita masuk ke Docker. Docker ini adalah sebuah platform open source untuk mendevelop, men-shipping, dan merunning aplikasi kontainer tadi. Dia juga menyediakan kemampuan untuk mempackage aplikasi dalam sebuah environment yang isolated. Jadi aplikasi ini tidak terekspos dengan aplikasi-aplikasi lain, kontainer lain. Jadi kontainer lain nggak bisa mengakses apa yang ada dalam kontainer lain. Jadi lebih secure. Nah, ini kalau kita bandingkan nih, kita bandingkan dunia VM. VM ini virtual machine, jadi anggap sebuah server, tapi ini sifatnya virtual. Jadi di dalamnya ada OS-nya, ada library-nya, ada dependency-nya, dan ada aplikasi. Ini contoh satu VM di sini. Jadi dalamnya masing-masing ada OS-nya. Jadi secara utilization ini kebutuhan resource-nya ya. Utilization-nya tinggi, terus kebutuhan storage-nya tinggi, dan waktu untuk boot-nya juga lebih lama. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan menggunakan Docker di kontainer. Nah, di sini setiap kontainer udah nggak butuh lagi OS-nya, karena OS-nya sudah menumpang OS dari host dari Docker-nya. Jadi secara pemakaian resource ini lebih rendah, pemakaian storage lebih rendah, dan waktu untuk boot up-nya lebih cepat. Lanjut. Nah, ini benefits dari menggunakan Docker. Pertama, konsistensi. Jadi kontainer yang kita deploy itu mau kita deploy ke Docker yang manapun akan sama gitu. Jadi kita tidak peduli dengan di mana ini dijalankan. Lalu stability. Stability ini si Docker menjamin kontainer yang kita buat bisa jalan di semua versi dari Docker-nya. Jadi kalau Docker-nya ada upgrade, dia tidak akan menyentuh kemampuan aplikasi untuk berjalan. Lalu dia juga save space yang tadi karena setiap kontainer udah nggak butuh
setiap aplikasi tidak membutuhkan OS lagi. Lalu rapid deployment. Jadi untuk nge-deploy aplikasi di Docker ini gampang banget, tinggal kita cari image-nya, lalu kita run. Nah, itu otomatis nanti tinggal jalan. Udah jalan, kita tinggal paling config. Lalu security tadi karena kita dalam kontainer itu kan dia isolated. Jadi tidak mudah untuk mengakses ke dalam kontainernya itu. Nah, ini sedikit gambaran mengenai Docker. Jadi Docker ini kita mengenal yang namanya registry. Registry ini kayak bookshelf-nya image ya, image dari kontainer tersebut. Jadi kita udah develop aplikasi, kita bungkus dalam kontainer, lalu kita simpan dalam registry. Nah, saat kita ingin menjalankan aplikasi ini, kita ambil dari registry, kita jalankan di Docker-nya, di host Docker, di runtime yang tadi. Nah, ini tadi soal Docker, kita masuk ke Kubernetes. Nah, apa sih Kubernetes ini? Sebenarnya di sini dia itu adalah disebutnya Container Orchestration System. Tujuannya itu untuk otomatisasi aplikasi untuk di-deploy, di-scaling, dan di-manage. Jadi di sini Kubernetes ini menggunakan Docker sebenarnya. Dia menggunakan teknologi Docker untuk menjalankan kontainer itu, dan dia memanage kapan dia harus menjalankan aplikasi ini. Aplikasi ini butuh di-deploy berapa banyak, kayak gitu. Nah, biasanya disingkat dengan ini ya, K8 ini ya. Ini Kubernetes artinya. Kita masuk sedikit soal Kubernetes. Jadi tadi kalau Docker itu untuk memaintain sebuah kontainer, si Kubernetes ini memaintain aplikasinya yang kita jalankan. Jadi kapan dia harus deploy sebuah aplikasi, misalnya ternyata load-nya lagi tinggi nih, dia butuh deploy aplikasinya lagi, di scaling namanya. Jadi tadinya cuma satu, kita tambah satu lagi menggunakan image kontainer yang sama. Nah, dari efek dari itu, kita kan butuh bisa namanya load balancing, karena semua traffic itu harus bisa kita bagi ke dua aplikasi tadi yang kita deploy. Jadi di Kubernetes ini udah otomatis bisa load balancing itu, jadi kita udah nggak perlu pusing lah gimana caranya dia bisa connect ke aplikasinya. Lalu storage orchestration, di sini dia saat kita deploy aplikasi kadang kan dia butuh nih untuk menyimpan data. Nah, saat kita deploy itu otomatis nanti si Kubernetes akan menyediakan storage untuk dipakai oleh si aplikasi. Dan storage ini bisa kita setting untuk kontainer ini aja. Lalu automated rollouts dan rollbacks. Jadi kalau di sini ya itu tadi ya, saat dia load-nya tinggi, dia dengan otomatis akan scaling tadi. Terus kalau ada update, dia bisa otomatis update dengan zero downtime. Jadi dia akan deploy dulu, baru kalau udah jalan versi sebelumnya dia take out. Terus rollbacks. Jadi kalau ada saat dia upgrade upgrade versinya, ternyata ada kendala, jadi dia akan otomatis rollback ke versi sebelumnya. Lalu automatic bin packing. Jadi di sini dia ini maaf. Nah ini agak lupa saya. Jadi ya ini karena saya juga masih belajar ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita skip aja. Jadi di sini ada self healing. Kalau selama aplikasinya berjalan, lalu ada crash atau semacamnya, dia dengan otomatis akan deploy kontainer baru untuk menggantikan yang crash tersebut. Lalu secret and configuration management, di sini konfigurasi dan kredensial ya, bisa dibilang secret itu kredensial, misalnya kayak password, terus ada key semacamnya, itu bisa kita pisahkan dari kontainer, kita manage dalam satu interface sendiri, terpisah dari kontainer. Jadi kita nggak perlu manage di
di dalam kontainernya. Kita cukup satu tempat untuk manage konfigurasi dan secret-nya. Ini arsitektur dari Kubernetes. Ini hanya komponennya lah, komponen dari Kubernetes. Jadi dia memiliki namanya control plane atau masternya. Jadi di sini dia adalah otak dari Kubernetes ini. Jadi dia manage kapan dia harus deploy kah, di mana kontainer ini akan kita deploy, seperti itu. Lalu ada worker-nya. Jadi kalau tadi kita sebut deploy, tapi deploy-nya kemana? Itu deploy-nya sebenarnya ke node sini, ke worker ini. Jadi worker ini akan menjalankan kontainer kita dan dikontrol oleh si master untuk mau di si kontainer kita ini mau di deploy ke nodes yang mana sih. Yang lalu ada istilah pods. Pods ini jadi kontainer-kontainer kita tadi itu dibungkus lagi dalam pods namanya. Jadi kalau kita punya aplikasi, dia ada app-nya, ada DB. Ini kita bisa bungkus dalam satu pods. Jadi dia kalau mau di-deploy itu barengan. Jadi udah ada app sama DB-nya. Selalu barengan di-deploy di Kubernetes ini. Nah, ini kalau kita gambarkan. Jadi si user, jadi kalau kita lihat di sini ada grafik-grafik ini ya, ini ada kontainernya. Di sini image, ada kontainernya, terus ini contoh pod tadi ya. Kontainer ini dibungkus dalam satu pod. Jadi kita tinggal sebut nih, kita butuh, misalnya di sini ketupat nih, kita butuh ketupat 1, butuh donat 5, terus kita butuh ini dibungkus ini 2, gitu ya. Nah, nanti si master ini akan ngatur nih, ini mau taruh di worker yang mana sih? Oh, ketupat ini gue taruh di worker 1, terus sisanya kita bagi-bagi lah untuk membagi pekerjaannya si worker. Jadi nanti si kontrol ini kasih tahu ke worker, worker akan ngambil dari registry untuk kontainer image-nya ini. Seperti itu. Kalau dilihat di sini ada komponen-komponen kecil ini sebenarnya agent-agent yang terpasang di workernya yang bertugas merespon dari perintah dari master. Seperti itu. Oke, paling itu penjelasan singkatnya soal Docker dan Kubernetes. Saya lanjutkan ke Mas Gali untuk demonya. Silakan Mas Gali. Ya, terima kasih Mas Teo. Saya akan coba presentasikan demo dari Kubernetes dan Docker. Bisa dilanjut kali? Oh iya, Pak. Oke. Di sini ada satu project yang saya pakai untuk contoh ya. Suaranya nggak masuk ya? Cek. Masuk ya? Di sini ada satu project yang saya pakai untuk demo ya. Di sini ada project yang sederhana gitu ya, simple. Jadi projectnya itu mungkin bentar. Kira-kira kayak gini ya. Ini project yang hasil akhirnya sebenarnya. Ini project yang sederhana gitu ya. Ini nampilin album aja gitu. Isinya ya quotes gitu ya. Nah, ini si aplikasi ini nanti akan jalan di atas Docker. Jadi sekarang ini masih jalan di atas laptop saya. Jadi masih belum di atas Docker. Nah, ini gimana caranya kita ngerubah si aplikasi ini jadi Dockerize gitu. Yang tadi kata Mas Teo itu kita bikin jadi kontainer gitu. Oke.
Kita balik lagi ke codingannya. Jadi di sini ada si project-nya, aplikasinya. Nah, gimana cara ngerubahnya? Kita cuma butuh satu file, namanya itu Docker file. Jadi cara kita nge-containerize gitu ya, si aplikasi itu ya ini pakai Docker file namanya. Di sini isinya adalah konfigurasi dan juga perintah yang dijalankan pada saat si kontainer itu dibuat. Jadi intinya perlu file ini gitu ya. Nah, masing-masing dari project gitu atau bahasa programan ya, itu Docker file-nya isinya bisa beda-beda. Misalkan contoh di sini saya pakai Node.js gitu. Nah, di sini dia butuh Node.js gitu ya. Di sini butuh install Node.js. Jadi Docker file ini isinya kebutuhan apa yang dibutuhin sama si aplikasi ini biar bisa jalan gitu ya. Karena ini saya pakai Node.js berarti saya butuh Node gitu ya. Node.js terus nanti butuh package.json gitu ya misalnya. Terus npm install itu kan biasa gitu ya kalau misalkan Node. Dia install semua dependensinya dulu baru ntar dijalanin misalkan bentuknya web gitu ya. Gitu. Ini kira-kira gitu sekilas. Ini mungkin saya nggak bahas secara keseluruhan gitu ya. Oke. Nah, untuk project-nya saya akan coba run di atas kontainer ya. Bentar, saya buka ini. Oke. Untuk detail cara ngebuat si kontainernya itu mungkin saya nggak terlalu bahas. Jadi si aplikasinya itu nanti kebuat jadi image ya tadi yang dijelasin sama Mas Theo. Jadi image, terus nanti ditaruh di kontainer registry si aplikasinya. Jadi sebenarnya si aplikasi yang tadi ya, project ini tuh cuma dibungkus aja gitu. Si project yang tadi dibungkus jadi kontainer, terus ditaruh di kontainer registry. Jadi di sini saya pakai Alibaba Cloud untuk nge-deploy aplikasinya. Nah, di sini ada kontainer registry yang isinya adalah image-image yang tadi udah dibuat Docker gitu ya. Di sini salah satunya yang saya udah buat yang tadi ya, album demo ini adalah project yang tadi udah dibuat jadi kontainer gitu. Nah, itu jadi masuk ke dalam si kontainer registry ini, beratnya kayak masuk ke dalam rak gitu ya. Ya nanti si kontainer ini langsung tinggal dijalanin aja gitu. Oke. Kita langsung coba deploy si aplikasinya. Kita create from image. Jadi create from image itu ngambil ya image dari kontainer registry ya. Sama di sini saya bikin album demo. Replikasi ini jumlah dari jumlah si aplikasinya. Jadi
mau berapa aplikasi yang mau kita deploy. Sini misalkan kita 1 buatnya. Jadi replikasi ini sebenarnya aplikasinya sama persis gitu. Tujuannya biar nanti kalau misalkan salah satunya crash itu bisa di backup sama yang lainnya. Terus kita coba pilih si image-nya yang album ya. Terus, ini kan tadi kalau misalkan yang kata Mas Teo itu si kontainer ini dia ada di isolated environment ya. Jadi dia tuh nggak bisa diakses dari luar. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau akses dari luar? Ya kita expose. Di sini contohnya kita bisa pakai yang namanya port. Misalkan di sini kita expose HTTP-nya aja gitu, misalkan port 80 ya. Nah, di sini kita perlu settingan ya, konfigurasi dari si aplikasi kita bisa tambahin di config map contohnya di sini. Dan next, terus kita create service. Jadi service ini tujuannya untuk kita bisa akses secara global gitu di internet. Jadi yang tadi yang diekspos itu cuman internal aja. Jadi misalkan saya buat di laptop saya nih, saya expose. Nah, itu bisa cuma diakses di laptop saya aja. Nah, kita perlu service untuk bisa diakses dari luar. Di luar di laptop saya misalnya. Nah, ini kan karena di cloud ya. Jadi kalau misalkan saya expose portnya tadi doang ya, itu cuma bisa diakses dia di local cloud-nya aja gitu. Nggak bisa diakses dari internet. Ini saya expose yang 80. Jadi ibaratnya kayak di forward gitu ya. 80 dari si aplikasi, port 80 dari aplikasi itu saya terusin ke port 80 ke service. Jadi nanti dari luar itu aksesnya ke port 80 juga. Oke, kita create. Oke, ini udah run ya. Jadi si aplikasinya tuh tinggal klik-klik doang gitu ya. Dia langsung jalan. Oke, kita akan coba akses si webnya. Nah, di sini ada eksternal ya. External endpoint berarti dia itu bisa diakses dari luar. Cek konfigurasinya dulu. Mungkin ada yang kurang. Oke. Kita coba restart dulu. Tadi ada konfigurasi yang berubah.
Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, di sini kan ada status running sama terminating ya. Jadi kalau misalkan ada update, misalkan kayak tadi ya versionnya itu di-upgrade ya. Jadi si aplikasi itu yang sebelumnya nggak mati dulu gitu. Jadi masih tetap nge-backup selama si aplikasi yang baru itu di-up gitu, di running. Jadi nggak ada downtime-nya gitu ya. Jadi ini keuntungannya kalau misalkan kita pakai Kubernetes Docker gitu. Nah, setelah si aplikasi jalan, yang baru, yang lama di terminate gitu ya, dihapus. Jadi yang running adalah aplikasi yang barunya. Bentar. Oke. Alternatif sih gitu. Apa bisa ke anu aja kali, Oh, iya, aplikasi yang ke lain. service lain yang running? Oke. Mungkin ini ada masalah. Iya, ini ada masalah yang perlu dicari mungkin. Biasa deposito. Kadang-kadang di tes sudah jalan, begitu nyampe klien nggak jalan gitu kan. Oke. Mungkin kita pindah ke aplikasi yang lain yang udah jalan ya. Di sini contoh misalkan dari aplikasinya AppInc ya. Sini ada misalnya approval engine ya. Sini bentuknya kita bisa akses dari sini. Ini udah jalan sudah. Kita akses. Nah ini aplikasi yang udah jalan ya, di atas Docker, di atas kontainer. Nah, jadi tadi keuntungannya kalau misalnya pakai Docker ya, containerized gitu, itu jadi nggak ada downtime-nya tuh kecil banget gitu, mungkin sampai nggak ada gitu downtime-nya. Jadi kalau misalnya kita update ke versi yang baru, versi yang lamanya itu nunggu dulu versi yang barunya itu benar-benar up, baru nanti yang lamanya baru down setelah si yang baru itu udah jalan gitu. Terus di sini juga kita nggak perlu banyak resource gitu untuk nge-deploy aplikasi. Biasanya kalau misalnya kita contoh, kalau misalnya kita mau deploy aplikasi itu kan kita nyewa hosting gitu ya, beli hosting terus beli domain macam-macam kan. Nah itu kan misalkan untuk satu aplikasi satu hosting gitu, kan kayaknya terlalu boros gitu ya. Nah kalau misalnya kita pakai Docker ini kita cukup ibaratnya nyawa satu hosting gitu ya. Nah itu dalam satu hosting itu bisa banyak aplikasi. Jadi lebih ekonomis gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar maksimalin si resource dari si hostnya itu, dari si komputernya gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke yang scaling. Jadi
ini. Kan kalau misalnya, kadang ya, kalau misalnya kita bikin aplikasi itu, misalnya bikin satu aplikasi nih, terus tiba-tiba load-nya banyak gitu ya, banyak yang request gitu, misalnya usernya banyak. Nah, itu kan kadang suka jadi lemot ya, si aplikasi kita. Nah, di si Kubernetes ini, kalau misalkan request-nya banyak gitu ya, nanti di sini ada fitur namanya tuh auto scale, yang tadi udah dijelasin sama Mas Theo juga. Jadi kalau misalkan ada request banyak, si aplikasinya itu nanti bakal bikin replika-replika yang lain yang dipakai untuk nge-handle semua request-nya gitu. Jadi bisa kebagi bebannya. Kita coba ya. Sini saya udah ada satu aplikasi juga nih yang udah dipasang auto scale. Nah, di sini ada pod scaling namanya. Kalau di Cloud Alibaba ya. Nah, ini dia bisa nyampe 10 replika gitu. Jadi bikin 10 aplikasi kalau misalkan contoh di sini CPU usage-nya itu 25%. Nah, kita akan coba bikin si CPU usage-nya itu 25%. Sini saya coba request dengan ini ya, dengan K6 namanya. Jadi ada virtual request gitu. K6-nya nggak kelihatan ya? Oh, bentar. Oh iya, nggak share nih. Bentar. Mana ya? Oh iya. Agak susah nge-share di nih, contohnya di sini saya coba hit ya. Saya coba request pakai K6 namanya. Jadi sebenarnya ini untuk stress test, cuman bisa dipakai untuk simulasi pod scaling. Oke, kita coba ya. Kita coba ke deployment lagi. Ini mulai naik. Nggak kelihatan juga layarnya. Oh iya, Pak. Nah, ini. 1% nih kenanya. Berarti kurang gede. Nah, saya naik lagi. Oke. Udah saya naikin si load-nya. Kita coba lihat. Bakal naik enggak ya? 4%. Oke, naik. Oke. Coba lihat. Oh, 30 nah ini. 30%. Ini apa ya? Segitu kan. Nah, jadi ada 2 kan?
Nah, kenapa nggak nyampe 10? Karena berarti cukupnya 2 gitu. Jadi ini bakal naik terus. Kalau misalkan memang request-nya itu misalkan 2 kontainer, dua aplikasi ini misalkan nggak sanggup nih buat nanganin request yang banyak. Nah, ntar dia bakal bikin lagi nih 3 misalnya atau 4 gitu. Nanti maksimalnya ke 10. Jadi si load-nya itu diratain gitu ke 2 pods ini gitu. Nah, ini karena memang cukup ya bikin 2 pod gitu. 2 aplikasi aja, makanya ini stuck di 2. Gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lah untuk atur, wah load-nya nih kebanyakan nih, ntar kita harus upgrade lagi gitu. Atau kita perlu deploy aplikasi lagi terus kita balance sendiri gitu, kayaknya ribet gitu. Nah, ini dia udah ada otomatis fitur namanya tuh pod scaling. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mikirin kayak gitu. Kita cukup setting berapa threshold-nya, udah langsung otomatis nge-scale. Nah, ini misalkan turun nih 17 ya, 18. Masih 2 pot sih. Nah, ini kalau misalnya ini nanti udah reda gitu ya, nanti dia bakal replikasinya itu turun. Misalkan di sini saya matiin ya request-nya. Saya coba cek. Nah, ini mulai turun ya, 9%. Oke, mungkin ini butuh waktu ya untuk nunggu. Biasanya butuh waktu dia untuk menunggu benar-benar reda, baru dia akan turun secara jumlah servisnya. Jadi nggak bisa instan. Kalau naik instan, kalau turun dia nggak instan. Oke. Mungkin kira-kira itu untuk yang pod scaling. Dan mungkin cukup untuk demonya untuk Kubernetes dan Docker. Saya kembalikan lagi ke Pak. Ya. Jadi teman-teman, ini apa yang kami sharingkan di sini adalah salah satu teknologi untuk membantu kita sebagai developer untuk meringankan effort mempersiapkan infrastruktur. Ya. Jadi kalau umumnya biasanya kita harus siapkan yang namanya server dan lain-lain sebagainya. Kalau yang lebih parah lagi, misalkan server kita ada dipakai untuk Harbolnas, gitu. Tahu-tahu butuh 10 biji server, kita harus siapkan dari nol, mulai install OS dan lain-lain sebagainya, meskipun di cloud environment. Tapi dengan adanya yang namanya teknologi Docker, semuanya itu bisa dilakukan secara auto, dan bahkan effort dari sisi developer itu nggak ada. Effortnya dia cukup sekali deploy, sisanya yang kerja adalah mesin, yaitu si Kubernetes. Gitu. Kubernetes ini kan tadi yang dikatakan sebagai orkestrator, mirip seperti komposer gitu ya. Seperti komposer dia menentukan kapan bass jalan, kapan gitar jalan dan lain-lain sebagainya. Dia semua yang akan atur, dan ini juga berlaku di dalam Docker ini. Gitu. Jadi saya rasa sudah cukup karena ini sudah mendekati sudah waktunya isoma ya nih ya. Gitu kita dari kami sudah selesai, dan terima kasih untuk waktunya Bu Vini. Nanti kalau karena keterbatasan waktu ya, kita bisa dilanjutkan dengan di lain kesempatan Bu Vini. Iya, baik. Terima kasih Pak Ali. Apakah terdengar suara saya? Iya. Iya, karena di sini agak nge-freeze. Oke, terima kasih banyak pada Pak Ali, Pak Galih, dan Pak Theo yang sudah menyampaikan materinya. Nah, untuk teman-teman di sana, mungkin apakah masih bisa untuk satu pertanyaan, tapi kalau buat teman-teman yang perlu sholat Jumat, kita persilahkan untuk meninggalkan room. Jangan lupa untuk isi absensi karena akan terkait dengan sertifikat. Jadi di dalam chat room
sudah di-share untuk absensi buat teman-teman. Mohon diisi dengan baik dan benar untuk nama ya, karena nama itu akan masuk ke dalam sertifikat. Ya, buat teman-teman yang akan sholat Jumat, silahkan kami persilahkan. Tapi buat yang lain di sini mungkin akan ada satu pertanyaan terlebih dahulu ya, Pak Ali. Di sini sepertinya ada dari Nathanael ya, betul? Ya, Nathanael mungkin bisa langsung aja dibuka mic-nya karena sepertinya panjang sekali nih pertanyaannya, jadi supaya lebih tepat mungkin. Silakan Nathanael, apakah bisa open mic? Atau mungkin dibantu saya bacakan di sini. Ada yang kata Nathanael, tadi ada sempat dibahas jika menggunakan Docker banyak aplikasi bisa run dalam satu hosting. Apakah ada batasannya? Contohnya hanya 5 aplikasi run dalam satu hosting dengan Docker, lebih dari itu tidak bisa. Apakah seperti itu? Itu mungkin Pak Ali pertanyaannya. Oke. Theo bisa jawab? Sebenarnya ini nanti ujung-ujungnya tergantung dari si hostnya tersebut. Resource-nya cukup nggak untuk jalan aplikasinya? Misalnya untuk jalanin satu aplikasi butuh RAM-nya 1 giga, terus di hostingannya itu cuma punya 8 giga. Jadi nanti ya ujungnya terbatas dari resource-nya si hostnya itu ya. Kayak gitu sih paling. Ya. Apakah sudah menjawab? Saya tambahkan sedikit ya. Jadi sebetulnya yang namanya Docker itu kita gambarkannya itu cukup simpel. Anggap aja kita pakai laptop kita menggunakan Windows System gitu ya. Kita mau install aplikasi sebanyak apapun bebas. Bebas, nggak ada batasan sama sekali. Nah, tinggal muat atau enggak resource-nya, CPU, memori, disk. Muat apa enggak untuk menjalankan seluruh aplikasi berbarengan. Nah, kalau nggak muat, berarti kita harus batasin. Waktu run sekaligusnya batasin, concurrent. Ya, istilahnya concurrent. Yang concurrent running-nya itu berapa batasannya. Gitu. Nah, tapi keindahannya pada saat kalau kita pakai laptop sendiri dibandingkan yang di Docker environment ya, host-nya itu juga elastis. Kalau tadi dilihat kan begitu kita hit, dia naik ya. Nambah jadi 2 aplikasi, karena satu aplikasi sudah nggak kuat menerima hit itu. Dia akan nambah 2 aplikasi. Nah, host-nya juga demikian. Begitu host-nya nggak cukup, dia akan nambah sendiri host-nya. Katakanlah memorinya 4 giga, kekecilan, 16 giga lah. 16 giga, CPU-nya 8 core gitu. Kekecilan, dia akan nambah lagi satu host, 8 core, 16 giga memori. Tanpa perlu ada activity dari sisi kita sebagai developer. Dia nambah-nambah sendiri. Jadi jumlah aplikasi nambah otomatis, jumlah host juga nambah otomatis. Itu yang membedakan dengan kondisi yang kalau kita menggunakan laptop kita. Apakah sudah menjawab? Ya, mungkin di sini Nathanael apa bisa open mic? Kalau belum bisa, itu tadi adalah jawabannya. Ya begini permasalahannya kadang-kadang ya mic-nya. Oke, terima kasih Pak Tony, terima kasih sekali lagi untuk Pak Daniel, Pak Ali, Pak Teguh, dan Pak Galih ya. Sama-sama, Bu. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan materi pembicaraan yang cukup menarik, dan saya rasa FT Untar juga belum sampai memberikan pengetahuan mengenai Docker dan kontainer ini secara mendalam. Jadi ditunggu banget buat timnya Ethins kalau memang nanti mau ada hands-on materi-materi yang bisa lebih in touch lagi kepada mahasiswa-mahasiswa kami agar nanti lebih ready untuk masuk ke dunia kerja tentunya ya. Nah, dari pembicaraan-pembicaraan ini tentu kami juga tetap akan menyemangati untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau magang. Biasanya katanya takut katanya mau magang atau susah katanya untuk lolos seleksinya. Di sini kan Ethins membuka lowongan untuk full stack application developer. Jadi buat teman-teman yang belum magang, yang akan magang di semester depan, yuk dicoba aja, nggak usah takut ya Pak Daniel, Bu Joanna.
Katanya banyak info sih, Athens berat katanya mau seleksinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya seperti ini, ditunggu juga buat teman-teman yang nanti di 2019 mungkin ada kabar-kabar baru lagi, webinar-webinar yang menarik lagi yang akan disampaikan oleh Athens, sehingga bisa menghindari atau mengurangi rasa khawatir waktu mau ikut tes seleksi dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi dari kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan dari tim Athens yang telah memberikan materi pembicaraan yang cukup menarik. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di webinar ini, nanti akan ada e-sertifikat loh yang juga di-provide dari Athens sendiri ya. Jadi silahkan untuk mengisi form absennya, namanya itu paling biasanya begitu, namanya suka kurang tepat nanti komplain gitu. Nah itu ya teliti. Nah itu adalah salah satu soft skill yang mungkin akan menjadi kekuatan buat kalian, teliti dan memperhatikan apa yang harus kalian isi di dalam setiap tahapannya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa di webinar-webinar berikutnya. Salah satunya hari Senin ini akan ada webinar dari salah satu company juga, yaitu Ifabula. Jangan lupa untuk ikut hadir, di mana ini pembicaranya adalah alumni FT Untar yang sudah warawiri malang melintang di materi-materi yang berupa web developer dan sebagainya bentuknya. Sekian dari saya. Akhir kata kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim, kepada seluruh mahasiswa, dan seluruh pembicara yang telah hadir di room meeting ini. Kita akan berjumpa di kemudian hari. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, Pak Theo, Joanna. Terima kasih Bu Vini. Terima kasih Bu Terima Desi, kasih, Bapak kami Ibu live dulu. semua. Ya, silakan Bapak Ibu bagi mahasiswa silakan live apabila sudah mengisi daftar absen. Terima kasih semuanya.